ketiga, kita dianjurkan untuk saum fi syahri Rabiul Awwal, yaitu puasa di bulan Rabiul. Dan yang keempat yang kita perlu lakukan adalah bersedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam sebuah kitab yang diterangkan oleh Imam Suyuti, ada yang kenal Imam Suyuti? Ada yang kenal Imam Suyuti? Enggak ada. Kalau ingin kenal silahkan ngaji. Ya, pilihan coba. Apa yang sampaikan Imam Suyuti? Mana min baitin awal masjid, mana min baitin awal masjid, awal muhallatin, qara'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa artinya? Apa artinya? Di mana ada rumah, masjid, awal mahalah, tempat, yang tempat itu qara'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dibacakan maulid Nabi. Contoh yang dibaca kalau tadi di sini ada tiba apa situ dulu? Nanti yang dibaca apa? Tiba ada situ dulu atau nggak baca plus? Tiba, tiba, ya. Tiba situ dulu, al-Ghazali, banyak masuk. Oke, di mana tempat itu dibacakan itu? Bahkan inna khawfal malaikatu dzalika bait al-masjid aw al-mahallah. Jadi tempat yang dibacakan maulid Nabi itu dikelilingi oleh para malaikat. Siapa? Oleh para malaikat. Untuk apa? Wassalatu wassalati malaikatu ala ahli dzalikal makan. Jadi malaikat-malaikat itu mendoakan kepada orang-orang yang orang itu saat itu membaca maulid Nabi, ataupun orang itu datang saja di tempat itu. Makanya kalau ada maulid Nabi, kalau ada apa, tiba atau berjanji atau situ dulu atau berda dan sebagainya, silakan datang. Duduk, walaupun dia bisa baca manga-manga nggak apa-apa. Nah, ya, terus apal enggak? Bisa baca enggak? Bisa manga-manga. Ini ayatnya nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena orang yang datang ke tempat itu, kata Al-Imam As-Suyuti, beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli yang berada di tempat itu didoakan oleh malaikat, dimintakan rahmat takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimintakan? Allah Ta'ala berrahmat, yaitu kucuran-kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ridwan dan beberapa hajat-hajat kita yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin Allahumma. Ketika di majelis taklim, di majelis sholawat, di majelis tiba, di majelis apapun, jangan pernah berdoa atau berkata kotor. Kenapa? Karena ya coba perhatikan. Ada seorang hamba mengatakan seperti ini. Bila kala al-abdu inni ahabu ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam ya'mal sunatahu fahuwa kadabun idallah wa ibtala'i. Ya Allah, santai gini berdiri mataran di sana. Pemuliaan Allah ngerti apa itu? Nah, ngerti ini? Nih, mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleh, jadi sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Pertama itu masih sufi-sufi, apa? Belajar angkat, itu dosa sampai akhirat. Memang mudah. Nah, itu dulu. Jadi kan Nabi Muhammad itu ngomong ini, aku cinta Rasul, aku cinta Rasul, walau yang hal sunnah tahu, karena tetapi orang itu tidak melakukan sunnahnya. Contoh, sudahkah hari ini kalian ini tadi sholat duha? Sudahkah sholat duha? Yang sudah katakan, yang sudah sholat duha katakan. Belum ada ternyata. Alhamdulillah. Orang yang seperti itu mereka ada berdua yang bertanya. Orang si budaya yang itu mau berdoa, bujuk, ayo, no. Itu kan itu. Mereka nih ayo dinagoni, sholat duha yang asal. Sudahkah kita tadi malam tahajud? Siapa yang sudah tahajud angkat tangan? Alhamdulillah kehadirannya. Sudahkah hari ini kita berpuasa? Alhamdulillah kehadirannya. Sudah. Siapa yang bahasa ini? Bukan, khusus untuk bahan yang kasih dia. Ternyata ayat ini itu kan bujukan ya. Akhirnya, bujukan. Sudahkah hari ini kita baca Al-Quran? Sudah apa yang kalian baca? Semua yang
membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, namanya apa? Menyanyi. Iya, kalau menyanyi penting, mau coba melo senang itu sudah berbuat baik kepada orang. Kenapa? Menyenangkan hati orang lain itu sulit daripada kita membuat bahagia. Senang kok ibu angin ya? Ya, senang kok coba ibu angin. Makanya dari itu ya coba angin. Ya, nih, hari kenyataan. Kalau kita itu berkata seperti itu, dikatakan oleh Rasul kita adalah seorang yang dusta, yang bukan tergolong orang yang bertaubat kepada Allah. Namun demikian orang ini, sebenarnya Rasulullah ini dilahirkan untuk apa sih? Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke, kan bisa dikira Allah cakap. Ayo, betul betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi diutus Allah, dilahirkan Allah dari keluarganya. Kenapa? Karena sering kita membaca sejarah itu salah. Dan yang sering membuat drama kelahiran Rasul ini sering salah. Kenapa? Saya tersinggung kalau ada orang yang membuat sejarah salah. Apa? Oh, ini. Kembali, Allah Subhanahu wa taala. Atau ini. Rasul itu kalau kamu baca benar dibaca. Lahirnya Rasul hamlan khafifan wala ilaha. Apa? Kehamilannya tidak merepotkan, enggak kayak penuh. Lek sampean kabeh iku penuh. Umur sabulan tidak remeng di bulan karo lo. Engko umur 2 bulan tidak kecitik tonggo. Oleh 3 bulan mutak-mutak. Ini apa dulu? Tapi kan Nabi wala khafifan wala ilan sidolan wala ilan. Ya tidak tahu Rasulullah, royo gak tahu ngrasakno aneh-aneh, tapi sing dirasakno di dalam hamlatul sayyidah Aminah, kehamilannya Sayyidah Aminah apa? Basiratu. Nah, seneng. Tapi awake dhewe makne ibune awake dhewe kabeh iku lek meteng ana sing kakean model, ana wong meteng ora kuat doa. Ngono lho. Meteng dhewe masuk rumah sakit ora sampai sampai 10 kilo. Lho ada. Ana sing umur 1 bulan sampai 4 bulan gak kuat doa awak, mlaku brangkang. Kok umur sebulan sampai 2 bulan aneh-aneh sing dijaluk. Ora ono buah, ono buah. Bengi-bengi galuk ngidam jari tahu teh lega ditukoknya mana ngiler ini aneh-aneh tuh gitu. Tapi Rasulullah itu nggak seperti itu, apalagi ketika waktu lahirnya Rasulullah wasabilahu tahirun laisa maro fi tariqihi najis, dan di jalannya keluarnya Rasulullah itu tidak lewat jalan najis. Lewat apa? Lewat jalan najis sampai dewe itu selain Nabi lewat jalan najis ya. Bahkan diterang oleh kalau membaca berarti baca enggak di bawah itu lo enggak kuat, tapi kalau artinya kedua ya enggak harus enggak bisa pinter ya. Sampai baca coba kalau mau sampai baca di situ jelas ketika pertemuan Nur Ilahiyah rupanya Nur Muhammad itu diturunkan itu kok tidak lewat dengan kayak dewe kayak menungso basar ini biasa nih. Kenapa? Rasulullah itu masuk ke dalam rahim seorang ibu Siti Aminah tidak seperti kalian yang sampai beda di sini baru betul. Rasulullah enggak tahu bedaan. Bal-balan sepak bola antara mama dan papa. Maka kedua ya. Gitu ya. Loh ini tidak ada, Rasulullah enggak seperti itu. Apa? Sulbi Ibrahim alaihi salam. Allah. Sulbinya Nabi Ibrahim itu ditempati oleh Nur Muhammad, kemudian masuk ke sulbinya Sayyid Abdullah. Kemudian berhadapan-hadapan ketika dia mengatakan I love you. Cara bahasa Inggris cara bahasa Nabi ahbabta ya habibi. I love you. Ketika mengatakan seperti itu dari wajahnya Sayyid Abdullah keluarlah Nur, kemudian masuk ke dalam wajahnya Sayyidah Aminah. Kalau kamu bilang I love you, don't forget me. Oke, nanti dia pacar kau mengimulit hati. Ya, makanya hati-hati. Itu Rasulullah beda. Kalau kemudian sampai ambilnya tidak pernah merasakan susah, senantiasa merasakan senang,
Kalau bapak ibumu, mamamu, ibumu, emakmu, ketika melakukan apa hamil, masya Allah pulang ini, naik awan kepanasan dia, melumah dulu, kayak gunung arep ledos, umur kayak helikopter, miring gak enak, tidak disodok bapak nih, melakukan, sampai jombrok. Kita tahu Rasulullah, ibu saya, apa indah sekali dalam kehamilannya, tidak pernah merasakan sakit sama sekali. Kenapa? Makanya bagus benar. Muhammadul Basar walakan basari berhuwa kalyakum dibainal ajari terbalik rabuni alaikum rahmatullahi sunnah nabuin jalur dikandani iku tergalane wong SMP nurun rahayu ya bisa melalui rahayu itu tidak dari di kota ini aku yang mana apa cuminan saya kasih itu kalau saya nama Muhammad jadi ada cakap sih mana sampai kayak kali ini Muhammadul Bashar. Muhammad itu manusia. Lahir Bashar akan tetapi tidak seperti manusia. Lahirnya Rasulullah tidak lewat jalan yang setiap kamu lewati ketika ibu melahirkan. Dari lewat jalan itu. Jalan itu kan najis juga. Kencing lewat situ ya. Pipis lewat situ. Pipis lewat ibu. Itu kita. Tapi Rasulullah tidak apa? Baina surah wal kubur. Antara apa? Musanda mahkota ibumu. Ya. Dia di atasnya. Makanya kalau sekarang dokter ketika orang itu tidak bisa melahirkan harus di sesar. Kenapa sesarnya nggak di sini? Pada rahim di sini. Kok di bawah sini? Karena mengikuti Rasulullah Muhammad SAW ada sejarahnya juga. Makanya kalau sesar nggak ada mau sesar di sini kemudian dibedah di kulit. Tidak. Padahal saya biasa di sini. Di sini bukanya di sini kalau sini. Bukan sesar. Itu Rasulullah. Ketika dioperasi oleh Qur'in, kalau sampai di situ dulu baca minal Qur'in datang darah minal jannati yang surga minal Qur'in dari dua bidadari apa? Membantu kelahiran Rasul Muhammad SAW yang membelah, yang mengoperasi dan yang mengeluarkan itu adalah bidadari. Setelah dikeluarkan, kalau ibumu mari sesar ada bekasnya? Ada. Kalau saya tidak Aminah tanpa membekas. Bahkan diterangkan di situ, wala ilaha tidak ada apa-apa bekas apapun, yang ada adalah basyirun bisyarah, yaitu senang yang lebih bahagia ketika melahirkan itu. Dan ini Rasul Muhammad SAW. Makanya dasar belakang manusia yang tidak seperti manusia. Apa? Balbuah kalyaku, dia itu memberikan intan permata bil hajat di dalam batu. Awal itu batu itu, tahu waktu itu? Batu koral. Lihat situ kalau sih, tapi kalau berlian satu keping aja rebutan aja. Nah ini Rasulullah, itu bedanya. Makanya jauh. Kalau ada drama mengatakan seperti itu, Rasulullah akan melahirkan, kemudian Siti Aminah merasa sakit. Wah, itu jelas nggak tahu baca hibah, nggak tahu baca sirah Rasulullah SAW. Terutama Al-Insanul Kamil Muhammad, dia kita akan bahas ini. Baca Insanul Kamil Muhammad, dia itu kita bahas ini. Ini itu menceritakan mulai dari Rasul lahir sampai Rasul meninggal dunia sudah ada sejarah. Paling dia dibaca. Jangan ngawur ya. Lagi saya pernah melihat di YouTube itu, wah, Siti Aminah itu goyang payangan. Apa goyang payangan itu? Kesakitan kemana kali, kemudian dibawa oleh dua apa? Kotilnya, dibawa batunya, kemudian dibawa masuk dia baru melahirkan. Salah. Itu yang kita berusaha ngocok. Ayo hati-hati ya, membuat sejarah bukan Anda. Apalagi perhatikan. Rasul itu maksumun anil afati wa anil syarri. Jadi Muhammad itu dibersihkan dari berbagai macam kotoran. Makanya kalau kiai, walaupun ini kiai, ustaz, kiai haji atau siapapun, dia mengatakan Muhammad itu juga seperti kita remes, roboh. Itu ada nggak ada di situ. Rasul itu sudah dijaga kebersihannya. Bahkan ketika diterangkan, ketika ada debu yang menempel, debu itu kemudian berubah menjadi angin yang begitu indah semua menambah wajah Rasul Muhammad SAW. Tidak menempel, nggak kalau main di kasih glowing itu nggak iso. Kalau di glowing itu suatu suwe kena panas kayak kena melek, tidak melek. Aku kena panas setelung dino, nggak terberubah teman. Lihat tiga kayak gini, ya Rasul itu sudah masuk dijaga betul. Tapi itu masih ada, hati-hati dalam membahas Rasul Muhammad SAW. Ya, itu masih sudah dijaga, dia tidak pernah berbuat dosa, dia juga tidak pernah. Ketika jejer dengan ini siapa namanya? Akil.
akil. Ketika jajar dengan akil besar sedikit, ini sudah besar dulu, besar sedikit, tinggi sedikit. Tambah, makanya Rasulullah itu bisa di mana-mana. Ketika dia berada di orang yang paling ganteng, tetap dia ganteng sedikit. Hebatnya seperti itu, bisa berubah-ubah. Enggak kamu kayak gitu. Gue mau ganteng tambah elek. Gue mau elek tambah elek. Bukan jadi elek. Jadi nggak bisa kecuali sampai jempol, sampai remah, minum sing ora dawa disabuk. Ya, untuk sing rupane wis Allah berikan orang mati kayak pager. Di molding, ya, alis sing kurang gede kayak gini kali ini paling berat cara kayak kamu saja. Tidak jadi. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksud terjaga dari semuanya. Hati-hati. Lalu bahas sejarah Rasul yang paling tidak kamu punya pedoman. Apa kitabnya? Insan Kamil Muhammad. Cari yang apa kita sampai ya. Itu kalau cocok, sampai hafal itu terus bisa. Terus nomor, potong. Dan kemudian kalau majelis itu dibacakan sholawat atau dibacakan pada tiba. Apa? Mutawakuna nuri, yakni Jibril, Mikail, wa Israfil, kata Imam Suyuti. Ketika nur itu mengelilingi Jibril, Mikail, Israfil alaihi salam. Innahu yusallu ala man kana sababan bi qiraati. Ternyata malaikat berapa tadi? 4. Malaikat siapa? Jibril, Mikail, Israfil, itu ketika kita mau membaca sholawat, membaca tiba, membaca situduron, membaca budak, membaca al-berjanji, ternyata malaikat 4 itu mendoakan kepada kita. Maka dia pas mau sholawat atau coba celenge. Saya paling ngeri coba celenge. Ya Nabi, rebutan entok, rebutan sopir, rebutan kayu, itu ada saya faktor kok. Ayo ada kamu diajari setiap hari harus dibaca minimal 5 kali dalam sehari semalam. Apa? Rasul ketika kalian bacakan apa? Mahaludiyah, tolak aja dulu itu datang ketika seandainya bisa dan sebabnya dibiasakan. Kenapa tidak datang? Coba kamu lihat di dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Pertanyaan yang bisa bahasa. Kalau malaikat jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Di depan apa di Inggris? Di depan apa di Inggris? Di depan. Setiap kamu sholat hadir tidak? At-tahiyatul mubarakatus salawatu. Lu kalau sholat isi sodok-sodokan, kalau sikil membuli, kalau sikil menyapit, kalau sikil mengarut, kalau beli, kalau dikocoin. Kalau gitu hati-hati. Kenapa? Kalau sampai masih seperti itu, masya Allah, orang yang termasuk dikatakan Rasul tidak boleh al-afu ini akhafu minan nar. Ya Allah, saya ini takut kalau dimasukkan neraka. Siapa yang takut dimasukkan neraka? Siapa yang takut? Angkat. Silakan angkat. Ada yang takut? Semua takut kan? Pengen masuk? Ketika seperti itu kamu katakan, itu kan berarti kamu mengatakan ini. Yang aku berani dulu, kamu tidak berhenti untuk melakukan dosa. Apa dosanya? Ketika tahiyat kamu bermain-main, ketika Muhammad bermain sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tradisi yang paling jeli itu. Tidak ada zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah tradisi kalian. Ketika sampai berbuat seperti itu, berarti wala gimana kamu berbuat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan ini, Pak Presiden katakan, Bapak Presiden Joko Widodo telah hadir di hadapan kita, memasuki ruangan, kemudian sampai rebutan duit dengan emosi digawe Pak Presiden. Kira-kira Pak Presiden kamu tahu tidak? Ini Pak Presiden, tapi untung kan juga enggak menang rahmatan lil alamin. Itu gimana Rasul? Ya, andaikan kalian minta kepada orang tuanya, ya, jangan memiliki sama orang tuamu dikasihin, tapi kamu tak terima dengan tangan yang begini. Kira-kira caranya itu bucal atau bisa tangan? Sama untung Rasulullah itu rahmatan lil. Andaikan Allah rahmatan lil alamin dicabut dari Rasul Muhammad SAW, maka seperti kalian mungkin sangat sudah hancur berantakan. Kenapa? Karena tidak takdirnya. Kenapa kita mentakdiri Rasul itu langsung dibalas dengan Allah dengan baik? Karena Rasul itu adalah kekasih Allah yang paling dikasih. Coba perhatikan Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi tidak ada Allah memberi sholawat kepada nabi-nabi yang lain itu tidak ada. Hanya Allah yang mengajarkan kepada umatnya, kepada makhluknya, kepada malaikatnya. Itu Allah kepada siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini kan sebabnya. Lain di Tauratnya tidak ada, di Injilnya tidak ada, hanya satu-satunya Al-Quran yang ada, yaitu kitab Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Rasul dijanjikan itu. Kenapa Rasul itu cinta begitu cinta? Kata Allah dari hati kecilnya, laulaka ya Muhammad, ilah khalaqta ya. Laulaka ya Muhammad, la khalaqta illa anta. Kata Allah, hai Muhammad, dunia seisinya ini. Perlu kamu tahu, dunia seisinya, manusia seisinya, siapapun itu di dunia, tidak aku ciptakan, andaikan aku tidak menciptakan engkau ya Muhammad. Makanya Muhammad itu, Muhammadul awwal. Jadi bagi situ Muhammad itu